Selamat pagi saudara, Shalom dan selamat beribadah pada pagi hari ini. Ini adalah waktu yang kita tunggu-tunggu untuk bersua kembali di rancangan ini dan di ibadah ini. Dan saya pasti bahwa semua dalam keadaan yang baik. Kita harus memuji Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam diri kita semua. Maka dimanapun saudara berada, walaupun kita tidak ke gereja masih, tapi walau di rumah pun kita masih bisa beribadah kepada Dia. Sebab punya Alkitab kita buka bersama dalam Mazmur pasal 100. Kita akan bacakan bersama-sama ayat 1 hingga yang kelima. Saya ulang sekali lagi, Mazmur 100 ayat pertama hingga yang kelima. Tajuk besarnya itu Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Kalau semua sudah dapat, kita bacakan bersama dengan suara kedengaran. Kalau yang tidak ada Alkitab atau handphone, kita share dengan kiri kanan saudara. Oke? Here we go. Satu, kita akan mulakan dengan bersorak-soraklah bagi Tuhan. Oke? 1, 2, 3. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sekali lagi ayat yang kelima kita bacakan bersama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mulakan ibadah ini, dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sekali lagi ingin menyerahkan waktu ini, masa yang begitu indah buat kami, yang sangat-sangat kami hargai, yaitu bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Seperti mana pembacaan tadi, kami mengatakan bahwa sebab Tuhan baik, Engkau baik, dan Engkau senantiasa mengasihi kami, anak-anak-Mu yang percaya dan menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Pada pagi hari ini Tuhan, biar Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan, dan biar kami boleh beribadah dengan rasa tenang dan rasa kesyukuran yang paling tinggi hanya untuk Engkau saja. Terima kasih Yesus, sertai kami semua dimanapun kami berada. Kami satukan hati kami, jiwa kami, roh kami, hanya untuk meninggikan Yesus, nama yang termanis, nama yang terindah, nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi yuk. Selamat beribadah. Selamat pagi dan shalom kepada saudara kita yang dikasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Karena pada pagi hari ini adalah waktunya untuk kita sama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Karena Dia adalah Allah yang baik. Dan tiba waktunya untuk kita masuk ke pintu gerbang Allah, bersyukur, mengatakan bahwa sebab Tuhan itu baik. Haleluya, amin. Here we go, semua. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, semua bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, segenap makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian semua, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan
hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, segenap makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semua, sebab Tuhan baik. Go. Sebab Tuhan baik, sambil tepuk tangan saudara, come on. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semua, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semua, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pada pagi hari ini, dalam kita mau melihat akan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita mengundang satu pribadi ini untuk membantu kita, membawa kita. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Sekali lagi, come on. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Pada pagi hari ini, biar ini menjadi doa kita, biar Roh Kudus mengubah segala kehidupan kita yang selama ini takut, ragu dan sebagainya. Mari saudaraku, katakan Roh Kudus, jamah hidupku. Come on. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku.
biar kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah kita. Amin, 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 dan amin. Selamat pagi pada saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita ketemu lagi pada minggu pertama di bulan Agustus. Kita puji Tuhan kalau Dia telah menyertai, memimpin, lalu membungkus kita dengan darah-Nya, dan kita mengalami perlindungan serta topangan daripada penyakit dan gejala yang melanda negara dan dunia kita. Nah, pada pagi ini, kalau saudara ingat, saya berkhotbah dari kitab atau dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus beberapa minggu yang lalu. Dan hari ini saya sambung dengan mengutip daripada 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 34. 23 hingga 34. Karena ini menjadi masalah mereka lagi. Nah, saya katakan di awal 2 khotbah yang lalu bahwa gereja ini penuh dengan permasalahan. Satu demi satu melanda mereka. Termasuk waktu menjamu perjamuan kudus. Jadi pada pagi ini Rasul Paulus tidak melompat lalu cekik leher mereka karena masalah mereka. Tetapi dia dengan segala kebaikan, dengan segala kesabaran dan kasih, dia menjelaskan kepada mereka arti perjamuan kudus sebenarnya. Jadi pada hari ini kita akan melihat 3 perkara. 1, arti perjamuan. Kemudian peringatan perjamuan. Dan yang ketiga, cara perjamuan dijalankan. Cara yang benar. Pertama-tama Rasul Paulus berkata di dalam sini, dia mengajar kita, saya mau memberitahu kepada kamu akan arti perjamuan yang sebenarnya. Nah, sebelum itu saya mau pakai ilustrasi ini. Beberapa kali saya sebut nama pengarang buku ini, yaitu Max Lucado. Dia satu daripada pengarang yang saya suka sekali. Jadi saya beli, tiap kali keluar buku barunya saya beli bukunya. Nah, di dalam bukunya yang berjudul Fearless, tidak takut, dia berkata, Max Lucado turut sama di dalam sebuah kebaktian. Dan dia sebagai pendeta dan orang yang terkenal diundang untuk duduk di depan sekali bersama dengan pendeta di gereja itu. Jadi waktu dia duduk menunggu roti dan cawan minuman dijalankan, waktu mereka mengadakan perjamuan kudus, dia tunduk berdoa. Dan di tengah dia berdoa itu, dia dengar suara di belakang. Suara satu anak laki-laki kecil yang bertanya, "Pak, apa artinya ini?" Kemudian bapaknya perlahan-lahan dengan suara berbisik menjelaskan arti roti yang bapaknya pegang di tangannya itu. Sebentar kemudian, anaknya bertanya lagi, "Pak, apa itu?" Dan bapak ini menjawab sekali lagi, menjelaskan arti sebenar cawan minuman itu yang ada di tangannya. Selesai kebaktian, Max Lucado mau tengok siapa juga bapak yang luar biasa sekali penjelasannya dia berikan kepada anaknya yang berumur 6 tahun duduk di pangkuannya itu. Waktu dia menoleh ke belakang, dia terkejut karena dia tengok orang yang hampir 7 kaki tingginya, besarnya, yaitu David Robinson, pemain basketball NBA
yang menjelaskan kepada anaknya yang berumur 6 tahun di dalam pangkuannya itu. Dia bermain untuk San Antonio Spurs. Dan dia yang melempar bola masuk untuk memberi poin kemenangan kepada timnya di NBA. Baru tidak cukup 24 jam yang lalu. Dan sebentar habis kebaktian, dia akan pergi main untuk final melawan Phoenix. Nah, betapa pentingnya orang ini, tetapi dia masih boleh meluangkan waktunya datang ke gereja. Dan bukan saja datang ke gereja, tetapi menjelaskan arti roti, menjelaskan arti cawan minuman ini kepada anaknya. Saya bayangkan Rasul Paulus, saya katakan tadi, dia harus cekik mereka, marah. Enggak, dia pangku jemaat di Korintus ini di pangkuannya. Dia sayang mereka. Lalu dia jelaskan arti perjamuan yang sebenarnya. Di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23, 24, 25 dia berkata begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Rasul Paulus berkata, aku belajar daripada Yesus. Aku pelajari apa yang mereka lalui daripada murid-muridnya. Dan waktu dia mengambil roti dalam ayat 24, sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat yang ke-25, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dia berkata, ingat, roti melambangkan tubuh, cawan melambangkan darah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu arti. Nah, kalau kita jelaskan ini kepada anak-anak, sesederhana yang mungkin, saya pasti mereka tidak ada masalah untuk mengerti, menerima penjelasan kamu dan saya. Tetapi masalahnya, kadang-kadang orang dewasa susah mau mengerti. Bagi mereka ini sesuatu yang kompleks. Jadi mereka akan bertanya, logika tidakkah? Betulkah ada orang mati? Tubuhnya hancur, kita makan, kita biarkan darahnya mengalir lalu kita minum darahnya. Jadi macam-macam. Tetapi saudara kesal Tuhan, di dalam permasalahan ini, saya harap Bapak Ibu, kita terima firman Tuhan sebagaimana ia adanya. Nah, minggu ini saya mengajar mahasiswa di pusat latihan Alkitab. Dan saya berkata kepada mereka, apabila kamu melihat Alkitab, terima ianya secara harafiah, secara literal. Jangan dialegorikan, jangan dirohanikan sesuka-sukanya. Jadi kita terima dengan hati terbuka. Karena Alkitab berkata, semua tiap perkataan yang ada di dalam firman Tuhan itu adalah hembusan nafas daripada Allah pencipta cakrawala, pencipta semesta alam, pencipta saudara dan saya. Mari kita berkata, ya Tuhan, betul, benar. Aku sambut tubuhmu yang hancur bagi aku. Ya benar Tuhan, aku sambut darahmu yang mengalir, yang menyuci dosa-dosaku di dalam hidupku. Beberapa tahun yang lalu, dunia heboh dengan film The Passion of Christ, ya, Kasih Kristus, yang didirekturkan oleh Mel Gibson. Dan di dalam film itu, waktu Yesus dibawa ke Bukit Golgota, ada orang memegang tangannya. Tapi ada lengannya. Tapi ada orang juga yang memegang tangannya.
Kemudian ada satu orang yang pegang paku panjang 6 inci dengan hamar. Dan orang itu, banyak orang bertanya, siapa juga orang yang berani, siapa juga orang yang punya hati sampai hati memaku paku itu ke tangan Yesus. Kami mau tengok, kami mau tahu siapa aktornya, siapa pelakunya yang berani melakukan kematian yang keji penuh dengan darah itu. Saudara-saudara Tuhan, sebenarnya orang yang memegang paku dan hamar lalu memakukan paku itu ke tangan Yesus adalah direkturnya sendiri, Mel Gibson. Dan dia pastikan di dalam wayang The Passion of Christ itu, film itu, dia pastikan mukanya tidak kelihatan. Dan ditanya kenapa ya? Dan dia berkata, hey, kita selalu berkata bahwa laskar Roma yang melakukannya, orang Farisi yang melakukannya, kepala imam Kayafas yang melakukannya, orang-orang pemimpin-pemimpin agama yang melakukannya. Kita lontar, kita lempar tangan kita, telunjuk kita kepada orang lain. Padahalnya itu saudara dan saya, kita semua manusia yang berdosa ini. Jadi tidak perlu kita dipaparkan, ditunjuk muka. Karena muka yang memaku itu adalah muka saudara, muka saya. Orang yang memegang hamar dan paku itu adalah saya dan saudara. Dan memaku tangan Yesus supaya dia tergantung karena beratnya dosa saudara dan saya di tubuhnya yang dia angkat, yang memenuhi tubuhnya. Dan paku itu yang saudara masukkan itu supaya boleh menggantungkan dia dan menggantungkan saya. Menggantungkan dia karena dosa-dosa saya dan dosa-dosa saudara. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Pasal yang kedua, ayat yang ke-24 berbunyi begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Itu waktu dia disalib, di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Kemudian full stop. Dan Petrus menyambung ayat 24 itu dengan berkata begini. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bilur-bilurnya, luka-lukanya, luka-lukanya di mana keluar darah, meleleh darah, di mana lambungnya ditusuk, di mana tubuhnya hancur, di mana darahnya meleleh. Semua luka-lukanya itu adalah obat untuk menyembuhkan dosa saudara dan dosa saya. Itu arti perjamuan kudus. Arti roti. Arti cawan minuman yang saudara ambil. Yang kedua, Rasul Paulus berkata, apabila kamu makan perjamuan ini, ingat. Jadi peringatan perjamuan. Ya, peringatan perjamuan. Ingat. Waktu itu. Zaman itu. Waktu itu. Nah, seorang bapak tua. Dia pergi ke dapur di belakang rumah. Dan dia tengok satu bapak muda sedang merumput di belakang. Jadi bapak tua ini berkata, kau tahu, kemarin istri saya paksa saya ikut seminar teknik bagaimana memperbaiki pikiran kita, bagaimana peringatan kita, ya, supaya boleh tahan mental kita untuk ingat sesuatu. Jadi bapak yang muda di sebelah rumah itu berkata, siapa penceramanya? Bapak ini lupa siapa penceramanya. Malah dia lupa nama istrinya. Jadi dia tanya orang muda ini. Dia berkata, itu bunga yang harum tapi ada durinya. Apa namanya ya?
Bunga ros kah? Orang itu, iya betul, ros. Terus dia panggil, Ros! Dia panggil istrinya. Rupanya nama istrinya Ros. Dan dia pun lupa nama istrinya. Ros! Siapa penceramah yang kita dengar kemarin? Saudara dalam Tuhan, kamu dan saya, mental kita, peringatan kita itu pendek. Dan kita cepat lupa. Saya pasti ada di antara kamu yang dengar firman Tuhan ini. Mungkin kamu lupa apa kamu makan sarapan pagi tadi. Atau apa kamu makan kemarin malam untuk makan malam di rumah. Apa lauknya? Mungkin kamu sudah lupa. Karena kita tercipta sedemikian. Tuhan tahu kita tercipta sedemikian. Rasul Paulus tahu kita tercipta sedemikian. Itulah dalam ayat 24 dan 25. 2 kali dia berkata, ingat, ingat. Jangan lupa. Ingat. Tiap kali kamu perbuatnya, ingatlah akan ini. Akan Yesus. Ingatlah. Ingatlah. Kemudian ayat 26. Bukan saja dia bilang ingat-ingat. Dia berkata, tetapi tiap kali kamu makan roti dan cawan minuman ini, kamu sedang bukan saja memperingati, tetapi menyampaikan, mengabarkan berita kepada dunia akan kematian. Kamu sedang bersaksi kenapa Yesus mati. Kamu sedang bersaksi, menyatakan arti sebenar perjamuan kudus. Jadi dia berkata, ingat, ingat, ingat. Jangan lupa. Nah, satu lagi perkara bagi kita di dunia ini, kamu pasti ingat Tugu Pahlawan. Ya. Di sana sini kita tengok Tugu Pahlawan. Misalnya Malaysia, ada di Tawau saja ada Tugu Pahlawan. Ya. Kemudian ada Tugu yang menandakan bilam Tawau bermula. Dan berapa ratus, atau sudah 100 tahun wujud di sini. Jadi kita tengok tugu peringatan. Kemudian tarikh, tanggal, semua apa yang mereka mau tuliskan itu semua mereka tulis di marble. Mereka tulis di bronze, mereka pakai benda-benda yang tahan, pakai besi, pakai yang kuat. Kemudian mungkin di sekolah kamu tengok, wah ini sekolah dibuka tanggal sekian oleh YD yang ini, ya, oleh Perdana Menteri Malaysia. Kemudian rumah sakit, siapa yang meresmikannya. Kemudian jalan-jalan kita di daerah kita, di tempat kita ini, semua dinamakan melalui pahlawan-pahlawan kita. Ya, jadi supaya kita ingat mereka. Tapi saya mau beritahu saudara, Tugu-tugu pahlawan itu suatu hari nanti akan runtuh. Nah di Amerika mereka sudah buang, mereka hancurkan tugu-tugu pahlawan. Di Rusia, ya, kemudian di Jerman. Nah baru-baru ini di Malaysia, mereka berkata kami mau tukar nama-nama penjajah-penjajah itu. Kami mau tukar kepada nama hero-hero Melayu. Tidak mau sudah nama penjajah-penjajah. Berarti saya tinggal di jalan Dr. Yamamoto, mungkin tidak lama lagi bukan lagi Dr. Yamamoto. Ya, mungkin ditukar pada nama orang Cina atau nama orang Melayu atau nama apa. Kita tidak tahu. Ya, tetapi yang pentingnya ianya akan berubah. Nama-nama yang tertulis, tertera di semen dan marble dan sebagainya, itu semua akan runtuh dan hilang. Tapi puji Tuhan, perjamuan kudus 2000 tahun yang lalu Yesus mengadakannya dan masih berterusan, masih dipraktis oleh gereja, dan saya pasti tetap akan terus dipraktis oleh generasi-generasi mendatang. Yang ketiga, Rasul Paulus berkata, ada tragedi yang terjadi, ada sesuatu yang tidak baik terjadi, yang kucar-kacir di dalam gereja, yaitu cara kamu makan perjamuan Tuhan. Cara kamu makan perjamuan Tuhan. Nah di dalam ayat 27,
28 dan 29 di dalam 1 Korintus 27, 28, 29 berbunyi begini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Banyak bapak-bapak yang lembut hatinya, yang baik hatinya, yang murni, yang jujur hatinya. Kamu akan berkata, saya pikir saya tidak layak, Mbak, makan perjamuan hari ini. Karena baru sebentar tadi saya berteriak kepada anak-anak. Mama teriak kepada bapak, bapak teriak kepada mama. Atau teriak kepada pembantu di rumah. Terima kasih karena kemurnian, keikhlasan hati kamu. Tetapi bukan itu yang disampaikan, bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Dia berkata cara. Jadi cara kita makan perjamuan ini. Cara kita menjamu perjamuan ini. Dia berkata, harus di dalam keadaan ibadah. Kemudian hidup dipenuhi dengan kasih, kemurnian, keikhlasan kepada Dia yang telah mengorbankan tubuh dan darahnya untuk kita. Nah, saudara-saudara kekasihan Tuhan, jemaat di Korintus sudah lupa apa yang mereka buat. Mereka lupa waktu mereka makan perjamuan. Sebenarnya begini. Waktu Yesus pada malam, waktu Yesus mengadakan perjamuan kudus, sebenarnya mereka makan sama-sama, makan malam dulu. Selepas selesai makan malam, Yesus berkata, sudah kenyang semua? Stop. Sekarang kita masuk ke mejaku, ke perjamuan kudus. Dan sekarang keadaan, situasi berubah kepada ibadah. Kemudian dia menjelaskan apa arti roti, apa arti cawan minuman. Nah, di jemaat di Korintus ini, Rasul Paulus berkata begini. Di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-20 hingga 22. 20 hingga, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebenarnya, mereka bawa perjamuan. Mereka mengadakan perjamuan tiap minggu. Jamuan kasih. Masing-masing bawa makanan. Tetapi waktu sudah sampai, mereka yang berada-ada ini, ya, saya bagi kepada kamu, kamu bagi kepada saya. Jadi kau kasih saya kau makananmu, aku kasih kau makananku. Kita makan sama-sama. Orang yang dada bawa makanan, orang yang miskin dari minuman dan makanan apa, biarkan dorong. Yang penting kita ada. Jadi mereka makan. Jadi mereka kenyang, mereka mabuk. Mereka minum, betul-betul minuman. Ada yang kelaparan di sekitar mereka. Karena mereka ini tidak berada, tidak bawa apa-apa. Karena di situ mereka harus bawa, lalu membagikannya. Habis semua, itulah dipanggil jamuan kasih. Aku mengasihimu, aku mengasihi kau. Lalu saya bagikan makanan saya bagikan minuman saya.
lalu kita makan sama-sama. Kalau dia tidak cukup pun biar kita makan sikit-sikit. Itulah Rasul Paulus bilang, kalau cukup pulang makan di rumah nanti. Tapi mereka enggak. Aku tidak peduli kau. Jadi sudah tidak ada kasih. Sudah tidak ada perjamuan makan sama-sama. Sudah tidak ada hati untuk membagi, untuk memberi, untuk menyatakan kasih kepada orang lain. Tidak ada. Jadi sudah tidak ada apa-apa. Jadi kucar-kacir sudah keadaan. Habis itu baru mereka stop. Ayo kita makan perjamuan kudus sekarang. Jadi Rasul Paulus berkata, tidak ada guna kamu makan perjamuan. Kalau keadaan kamu begini. Tadi kamu begitu. Sekarang baru mau makan perjamuan kudus. Hati kamu tuh kotor dan rusak. Jadi tidak ada arti kalau kamu makan perjamuan pada saat ini. Dan ia akan membawa hukuman. Karena waktu kamu menjamu roti dan tubuh, kamu adalah Yesus. Yang juga harus berkorban untuk orang lain. Kamu adalah Yesus yang juga mencurahkan darahmu untuk orang lain. Kamu juga memperingati apa yang Yesus buat. Lalu kamu menjelaskan, menyaksikan pengalaman kamu pada orang. Tapi kamu tidak. Kamu tidak ada kasih. Kamu chaotic. Kamu kucar-kacir. Itulah dia berkata dalam ayat 22 di akhir sekali. Dalam hal ini aku tidak memuji. Buat apa aku puji kamu? Tidak ada gunanya. Karena aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Siapa kamu sebenarnya? Nah, saya mau bersyukur kepada Tuhan. Karena pada hari ini, supaya kita jangan jatuh terperangkap dengan keadaan yang sama, kita mengadakan perjamuan kudus selepas khotbah. Ia menjadi sebagian daripada ibadah kita tiap hari Minggu. Dan kita setelah mendengar khotbah, kita meredakan diri, menenangkan hati. Kita merenungkan kembali firman Tuhan. Lalu dengan hati yang bersyukur menyediakan diri untuk menjamu perjamuan kudus. Puji Tuhan. Kalau bapak-bapak leluhur kita memasukkan perjamuan kudus ke dalam ibadah kita pada hari Minggu. Terima kasih kepada mereka-mereka, bapak-bapak leluhur kita ini. Bapak-bapak iman kita ini. Supaya kita tidak kucar-kacir seperti jemaat. Tetapi pada hari ini, konteksnya. Waktu kita menjamu, bagaimana hati kita? Bagaimana hidup kita? Apakah kita berjalan di jalan yang benar? Hidup di bawah naungan, bimbingan, dibungkus penuh oleh Roh Kudus? Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, terima kasih. Sabdamu yang menjelaskan arti perjamuan, bahwa ianya juga suatu peringatan yang harus kami ingat, jangan terlupa, tertulis di hati kami. Kemudian cara kami menjamu tiap kali kami ke gereja, biar kami menjamu setelah menguji diri kami, perjalanan hidup kami di mata-Mu. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bakal menyambut roti yang melambangkan tubuh yang penuh dengan dosa, tergantung di atas kayu salib bagi kami. Biar kami sambut roti ini dengan penuh pengucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus berkata,
roti ini melambangkan tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setelah dia mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Yesus berkata, roti ini melambangkan tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tiap kali kamu memakannya, ingat pengorbananku. Kita sama-sama memperingatinya. Bapa di sorga, kami bakal menjamu cawan minuman yang melambangkan darah, dan di dalam darah itu termeterai perjanjian akan pengampunan dosa bangsa manusia. Darah-Mu tercurah dan mengalir di kayu salib, dan darah itu menghapus dosa kesalahan kami, pemberontakan kami, pemelawan kami. Kami sambut cawan minuman dengan rasa takut, hormat, dan ibadah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus berkata, cawan minuman ini melambangkan darahku yang tercurah bagi kamu. Dan di dalam darah itu termeterai perjanjian untuk pengampunan dosa kamu. Tiap kali kamu meminumnya, ingat akan pengorbananku. Kita sama-sama memperingatinya. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari pertama, pertengahan, hingga akhirnya ibadah online pada pagi ini. Terima kasih untuk penyertaan, penjelasan-Mu, ya Roh Kudus, serta tuntunan dan pimpinan-Mu di dalam penaburan sabda dan di dalam pelaksanaan perjamuan kudus. Hamba-Mu berdoa kiranya kami sadar keadaan kami. Kami ikhlas dan jujur akan situasi kehidupan kami. Dan biar kami bersandar sepenuhnya, berharap sepenuhnya kepada kasih setia, topangan pimpinan di dalam perjalanan hidup kami sebagai seorang musafir di muka bumi ini. Kami berdoa kiranya Engkau terus menyertai, memimpin, membimbing dan membungkus serta menopang kami daripada gejala-gejala, penyakit-penyakit, bakteria dan virus yang melanda dunia dan daerah kami. Kami tidak lupa menyerahkan anak-anak kami, keluarga-keluarga kami, dimanapun mereka berada. Begitu juga mereka yang bukan di Tawau, tetapi menyertai ibadah online. Dimanapun mereka berada, berkati mereka, lindungi mereka, bungkus mereka dengan darah-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Kiranya Engkau terus menyertai dan kami pegang janji-Mu bahwa Engkau akan terus bersama dengan kami sebagai Allah Immanuel sampai ke akhir zaman. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.